اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فقال تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Al-Makmur. Sebelum kenalan ya masjid. Ya, Masjid Al-Makmur Ikrar yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap pengurus DKM Masjid Al-Makmur, Bapak Haji tadi ketua siapa? Ya, Bapak Ustaz Pandu dan juga segenap pengurus yang lainnya yang tidak disebutkan satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah saya kepada beliau semua. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul dalam rangkaian ibadah demi ibadah. Dan kita sudah memasuki malam yang ke-6. Betul? 7. 6 atau 7? 7. Ini miskomunikasi lagi nih. Saya pengennya sih malam 29, besok lebaran. Malam ke-7. Ya, ini menandakan Allah masih berikan kesempatan buat kita untuk sama-sama mengisi waktu-waktu di bulan suci Ramadan dengan beribadah bersama-sama. Semoga puasa kita yang sudah kita laksanakan pada hari ini dan sementara sholat sunat tarawih akan kita laksanakan pada malam hari ini pula menjadi asbab Allah turunkan rahmat dan barokah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan yang istimewa buat kita semua. Karena kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bahkan kita sudah memasuki malam yang ke-7. Ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa buat kita sebagai hamba-hambanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam surah Yunus ayat 58. Ini yang menjadi acuan kita, semangat buat kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fadzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada seluruh umat manusia, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan karunia Allah dan juga dengan rahmatnya Allah. Fadzalika falyafrahu, hendaklah dengan itu semua bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, karena dengan rahmat dan karunia Allah itu lebih baik dengan apa yang kalian kumpulkan. Ini yang menjadi acuan buat kita untuk semangat ketika mendapatkan anugerah, karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa perjumpaan kita dengan bulan suci Ramadan. Kan kita udah jauh-jauh hari pengen ketemu dengan bulan suci Ramadan. Bahkan sebelum masuknya waktu Ramadan kita udah semangat mempersiapkan, mempersiapkan apa yang harus kita lakukan. Di antaranya misalnya mukena baru, kain baru, gamis baru, baju baru, ya.
Ini yang harus kita persiapkan. Jangan pas mau lebaran beli bajunya, Pak. Ya, kenapa? Karena kita akan menyambut tamu yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Kalau lebaran mah cuma dipakai pas Idul Fitri doang. Tapi kalau kita sambut bulan suci Ramadan dengan semangat, dengan penuh kegembiraan, baik zahir maupun batin, maka insya Allah apa yang sudah kita persiapkan, nah itu menjadi ladang kebaikan buat kita semua. Jangan kita nyambut bulan suci Ramadan masih pakaiannya lecek aja. Ya, mekena udah pada kumpul bau misalnya gitu. Kalau bisa persiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Karena di dalam bulan Ramadan tersebut Allah menebar pintu-pintu rahmatnya. Allah menebar segala kebaikan-kebaikan yang bisa kita peroleh. Bahkan Rasulullah SAW pun menyampaikan sebuah pesan yang begitu indah. Bersumber dari sahabat Rasul bernama Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Rasulullah SAW menyampaikan pesannya. Qad ja'akum syahrul Ramadan. Sungguh telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Syahrul mubarakun. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faradallahu alaikum siyamahu. Dan Allah mewajibkan kepada kalian di bulan suci Ramadan berpuasa di dalamnya. Wa tuftahu fihi abwabul jannah. Dan di dalam bulan suci Ramadan Allah buka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabun nar. Dan di dalam bulan tersebut, bulan suci Ramadan, Allah tutup rapat-rapat pintu neraka. Fihi lailatun. Dan di dalamnya ada satu malam khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Maka barang siapa yang terhalang dengan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya di bulan suci Ramadan, faqad hurima, maka sungguh dia terhalang daripada rahmatnya Allah. Masya Allah. Ini satu karunia yang sangat besar buat kita, ya. Karena di bulan suci Ramadan penuh dengan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Saking berkahnya, orang jualan apapun laku, betul? Melihat tadi, saya mau kemarin tuh perempatan ramai apa? Karena banyak yang jualan, pada yang ngabuburit cari buat menu berbuka. Saking berkahnya, lebih-lebih hanya ada di bulan suci Ramadan biji salak jadi lembek. Ya, biji salak jadi lembek. Di luar Ramadan mah kagak ada biji salak. Kalau biji salak maksudnya gitu ya. Saking berkahnya. Makanya kalau di bulan suci Ramadan ya, terus saya kalau lihat status WA jamaah saya, ada yang jualan korma laku, ada yang jualan baju kok laku, kain sarung laku, sama menu buat berbuka pun laku. Saking berkahnya bulan suci Ramadan. Makanya kita harus ambil kesempatan itu. Keberkahan terbuka lebar. Ini anugerah buat kita. Ini kesempatan buat kita. Makanya tolong jangan hanya cuma sekedar menunaikan kewajiban kita berpuasa di siang hari dan juga menjaga malam-malam dengan sholat sunat tarawih, tetapi sunnah-sunnah yang telah dibiasakan oleh baginda Rasulullah SAW pun harus kita ramaikan, hidupkan. Gitu. Mentang-mentang puasa kita bangga karena kagak sahur misalnya, ya. Misalnya anak muda, wah hebat puasa 1 bulan full kagak sahur, jadi merasa dirinya kuat, hebat, sukses. Itu mah buat hebat, buat sukses Bapak Ibu, itu mah blokor. Kalau puasa kagak sahur belum. Kenapa? Karena Rasulullah udah ngajarin tasaharu, makan sahurlah.
Fa inna fis sahur barakatuh. Karena sesungguhnya di dalam sahur ada keberkahan. Ini mah puasa agak sahur hebat. Ya Allah, ya. Yang begitu itu belum. Kenapa? Karena kagak ngaji. Sama juga dengan qiyamul lail. Ini sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Jaga qiyamul lail kita, sholat sunat tarawih kita. Sholat sunat tarawih cuma semangatnya di awal Ramadan doang. Ya, masjid-masjid yang tadinya lebar, luas, berasa sempit, keduluan dengan jamaah yang lain. Tapi alhamdulillah di sini pun juga masih berasa lebar. Ya. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk terus melakukan qiyamul lail, sholat sunat tarawih. Jadi tolong jaga sholat tarawih kita dari awal sampai akhir Ramadan. Gak apa-apa. Masjid Al-Makmur, Ikrar ya. Ini mah di awal mah ya masih lega-lega, tapi insya Allah di akhir Ramadan kayak Masjidil Haram. Amin. Amin. Ya, beneran tuh. Ntar ramenya di mall, di pasar gitu ya. Jadi tolong Bapak Ibu ya, ambil kesempatan. Ini keberkahan yang sangat luar biasa buat kita. Kita jaga segala macam sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, khususnya qiyamul lail, khususnya makan sahur, segera untuk berbuka, jangan menunda-nunda gitu. Karena memang ini sebagai media agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat, ini kan agak legaan, ya. Tapi di luar banyak nggak orang yang pada lalu lalang, jalanan. Banyak, coba aja keluar. Ya, berarti kita diberi sama Allah nih. Kalau kita udah diberi sama Allah, senang kagak senang? Supaya apa? Supaya kita bisa jadikan puasa kita, qiyamul lail kita, ya, sebagai bentuk agar kita bisa menuju dan meraih daripada la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Jadikan qiyamul lail, puasa kita atau ibadah-ibadah sunnah yang lainnya sebagai media agar kita selalu tunduk dan taat kepada Allah. Dengan ibadah puasa melatih diri kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Ya, faktanya sudah kita rasakan mengendalikan hawa nafsu. Ya, tahu tempe kan halal. Gara-gara sudah mendapatkan kewajiban kita untuk berpuasa, di siang hari jadi haram, betul nggak? Betul. Tahu halal nggak Pak? Halal. Teh manis halal. Es kelapa apalagi? Masya Allah. Es campur, Masya Allah. Saya berharap banget tuh ya. Di luar Ramadan boleh kita makan siang hari, tapi kalau sudah di bulan suci Ramadan, bulan yang diberkahi, kita mampu mengendalikan hawa nafsu supaya kita bisa yang tadinya halal menjadi haram, sehingga kalau sudah berbuka halal kembali. Tuh. Jadi mengendalikan hawa nafsu kita. Tahu halal, ya, tapi di bulan suci Ramadan jadi haram. Ya. Es kelapa halal di luar Ramadan, di bulan suci Ramadan jadi haram. Ini yang harus kita kendalikan. Ya. Jadi jangan sampai kita tergoda dengan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Ini bulan yang berkah. Karena sejatinya orang yang berpuasa, apapun yang dilakukannya, insya Allah akan melahirkan satu keberkahan. Ya, jadi tahu tempe haram, beduk maghrib jadi halal. Teh manis haram, beduk maghrib jadi halal, gitu ya. Es campur haram, beduk maghrib jadi halal. Kurma haram, beduk maghrib jadi halal. Bini haram, beduk maghrib jadi ya gak ada yang nyaut ya. Ya, istri kita Pak, di siang hari haram, betul? Kalau udah beduk maghrib halal. Dan pada jomblo semua Pak ya?
Ya, tuh agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Maka dari itu jaga puasa kita, jaga qiyamul lail kita. Ya, berapapun jumlah qiyamul lail, sholat sunat tarawih, tolong dilaksanakan dari awal sampai akhir. Ya, karena kalau kita melakukan qiyamul lail dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita yang setahun lalu dihapuskan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan dengan salat sunat tarawih imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosa 1 tahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tolong Bapak Ibu dijaga ya. Jangan sholat sunat tarawih pilih-pilih, imamnya panjang pendek nih. Tuh. Rokaatnya berapa? 23 pas 11. Kalau 11 gua mau nih kalau 11. Kalau 23 aku banget gua pilih mesti sebelah aja lah. Gitu. Jangan pilih-pilih, cepet atau lambat nih imam. Oh kalau lambat lah, aku pilih sebelah aja. Jangan begitu. Ya. Tolong, ini kesempatan buat kita. Karena sholat sunat tarawih hanya ada di bulan suci Ramadan, Pak. Sehebat ilmu Bapak, ya, kalau melaksanakan sholat sunat tarawih di luar Ramadan sama aja blow on. Ya, karena Rasulullah nggak ngajarin. Betul? Witir ada di luar Ramadan. Hajat ada di luar Ramadan. Tapi kalau sunat tarawih hanya ada di bulan suci Ramadan. Jadi tolong jaga sholat sunat tarawih kita, karena hanya ada di bulan suci Ramadan. Ini kesempatan, pintu rahmat Allah buka. Maksudnya apa? Ayo kita sama-sama berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan selama bulan suci Ramadan. Rugi kalau seandainya kita sudah diberikan kesempatan anugerah rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perjumpaan kita bersama bulan suci Ramadan, tapi kita sia-siakan. Sayang, kerinduan kita sudah sangat mendalam Bapak Ibu. Ya, tahun lalu kita mau sholat sunat tarawih resah, betul? Tahun lalu kita mau sholat sunat tarawih di masjid gelisah, khawatir takut digerebek sama satpol PP, karena tahun lalu kita terkena musibah pandemi COVID-19. Ya, kita mau berangkat sholat berjamaah di masjid nggak boleh, karena khawatir menjadi penularan daripada virus COVID-19. Makanya kita tebus nih semangat kita tahun ini, karena kondisi sudah new normal, sudah normal kembali. Masa kita tidak ada semangat? Mau sampai kapan lagi? Ya khawatir. Ya, kita khawatir tahun ini merupakan Ramadan yang terakhir. Masya Allah, rugi kalau seandainya kita nggak maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Emang kita bisa menjamin umur kita sampai apa kagak? Berapa banyak saudara-saudara kita kemarin mau terawih, pagi masih ada yang meninggal. Ya, pagi masih ada yang meninggal. Ya rata-rata orang-orang udah tua yang rambutnya pada maaf ya berwarna putih. Gitu. Makanya kalau udah berwarna putih jangan tampar ketenteng apa? Ingetin doang gitu. Ya kalau mau nongkrong, ya nongkrongnya jangan di kafe, jangan di mall, jangan di kos lain, nongkrongnya di masjid. Gitu. Kalau mau janjian di masjid, janjian di majelis taklim, sayang. Gitu ya. Jadi tolong tanamkan di dalam diri kita untuk semangat meraih Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan semangat dalam diri kita untuk senantiasa mampu meramaikan berbagai macam rangkaian ibadah dari awal sampai akhir Ramadan. Semoga di 10 hari pertama
kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di 10 hari yang kedua kita mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di 10 hari terakhir semoga kita semua menjadi orang-orang yang terhindar daripada panasnya api neraka. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu hadirin sekalian, untuk menambah semangat dan menambah kekhusyuan buat kita bersama, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan kepada para shaimin dan shaimat, mudah-mudahan di malam yang mulia ini kita semua mendapatkan umur yang panjang dalam ketaatan. Allah berikan kesehatan yang penuh dengan keafiatan. Allah limpahkan kepada kita semua rezeki yang luas, barakah, halal dan thayyibah. Allah jadikan anak keturunan kita keturunan yang saleh dan salehah, dan tentunya Allah berkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah hadirin sekalian, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Adallahu wa iyyakum ajmain. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.